Di beberapa waktu terakhir, saya beberapa kali diminta membahas AI buatan Google ini. AI ini powerful dan luar biasa. Kenapa? Karena bisa membaca banyak file dalam satu waktu dan dari berbagai jenis format. Misalkan saja PDF, PPT, file audio, YouTube, dan berbagai file lainnya. Kita juga dapat meminta dia menganalisis, meringkas, membuatkan timeline, hingga menjawab pertanyaan kita dari banyak file yang kita upload tadi. Tidak hanya satu, kita bisa meminta dia membaca banyak file dalam satu waktu. Namun, karena jadwal rilis video saya yang hanya di hari Rabu dan Sabtu, serta banyaknya AI terbaru yang bermunculan, maka saya baru sempat membahas AI keren ini di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi, channel yang membahas berbagai AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian, pendidikan, dan lainnya. Kali ini mari kita bahas Notebook LM, salah satu AI yang dikembangkan oleh Google yang memiliki fitur dan performa yang luar biasa. Langsung saja kita akses Notebook LM dengan alamat seperti ini, notebooklm.google. Setelah kita mengakses alamat ini, kita perlu masuk ke dalam akun kita. Caranya mudah sekali, kita tinggal klik try Notebook LM yang ada di tombol bagian bawah tadi. Sehingga kita diarahkan masuk, kemudian nanti akan ada ucapan selamat datang seperti ini. Ini bisa kita scroll, kemudian ini bisa kita klik OK. Kalau ini mau di checklist atau dicentang silahkan, tetapi kalau tidak ingin mendapatkan info terbaru, maka tidak usah dicentang juga tidak apa-apa. Ini saya tidak usah centang, saya klik OK. Pastikan akun Google kita sudah nyambung di sini, ya. Sehingga di sini sudah dianggap kita sudah punya akun untuk Notebook LM dari Google ini. Kalau kita scroll ke bawah, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk memulai memanfaatkan Notebook LM, maka kita klik buat atau create. Ini kebetulan yang di browser sini settingannya bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Inggris maka ini tulisannya create. Ini tinggal kita klik saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung mengupload file-file yang ingin kita analisis, kita ingin buat ringkasannya, kita ingin tahu timeline perkembangan penelitiannya dan sebagainya. Caranya mudah. Ini ada tulisan pilih file atau kalau dalam bahasa Inggris choose file, bisa kita klik ya. Nah, kemudian kita masukkan PDF ataupun juga file-file yang ingin kita analisis. Misalkan ya, saya ngambil dari folder download. Kemudian di sini saya sudah mendownload berbagai paper, artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang natural compound on aging, ya, senyawa alami terhadap proses penuaan. Nah, ini ada beberapa, ini ada 8 sepertinya. Kemudian saya klik open. Nah, sehingga nanti file-file yang sudah kita pilih tadi akan masuk di sisi kiri ini. Setelah kita tunggu selama beberapa detik, nanti semua file ini akan ready untuk dianalisis. Tetapi kalau ada yang masih berproses melingkar-melingkar seperti ini, mohon ditunggu dahulu. Kalau kita langsung mengeksekusi apa yang kita inginkan, nanti hanya beberapa file yang sudah tercentang ini saja yang nanti bisa dianalisis oleh Notebook LM. Oke, ini sudah selesai ya, 8 filenya sudah terunggah secara sempurna. Sehingga di sini sudah tercentang semua dan di sini sudah ada keterangan 8 sumber. Di sini pun si Notebook LM kemudian memberikan topik besar berdasarkan seluruh file yang sudah kita unggah. Di sini Natural Strategies Against Skin Aging. Jadinya dia membuat topik ini berdasarkan keseluruhan file yang sudah kita unggah. Lagi-lagi ya, tadi saya katakan tidak hanya PDF yang bisa kita unggah. Berbagai file lain misalkan MP3, kemudian video dan jenis format file lainnya juga bisa kita unggah. Dan misal kita merasa ada referensi atau file yang lupa belum kita unggah, maka kita bisa susulkan dengan mengklik tambahkan sumber di sini. Lalu kita bisa upload sumber atau pilih file. Nah, kemudian kalau kita rasa sudah cukup, sekarang waktunya kita eksekusi. Kita bisa chattingan dengan Notebook LM yang nanti Notebook LM bisa menjawab instruksi, kemudian prompt atau pertanyaan kita berdasarkan file-file ini. Ataupun juga di sini juga ada banyak menu yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi informasi yang ada di file-file ini. Langsung saja kita coba misalkan ya, kita ingin tanya bagaimana mekanisme senyawa alami dalam menekan penuaan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah, maka dia akan jawab berdasarkan 8 sumber tersebut.
jadinya tidak ngarang ya, ada dasarnya ketika dia menjawab. Dan ini sudah dijawab, mekanisme senyawa alami dan seterusnya. Ada inhibisi ini, pembentukan advanced glycation end product, kemudian regulasi proteostasis, kemudian aktivitas antioksidan dan seterusnya. Dan semua ini ada dasarnya ya, di sini ada sitasi-sitasinya ya. Nah, ini misalkan saya pilih yang angka 5, saya klik. Nah, sehingga akan muncul di sini, dan di sisi kiri dia akan munculkan sumbernya, sumber dari file tadi ya, sehingga jawaban tadi yang ada kutipan nomor 5-nya itu didasarkan pada bagian ini dari file yang ini. Itu. Untuk mengembalikan tampilan tadi, maka kita bisa klik yang ini. Nah, kalau kita ingin merasa ini ingin diperluas ya, menurut kita terlalu kecil, maka ini bisa kita klik. Nah, sehingga bagian ini dipersempit. Jadinya ini lengkap ini ya, semuanya ada sumbernya, semuanya ada referensi, dan rujukan utamanya adalah 8 file yang sudah kita unggah tadi. Oke, nanti kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lain. Misalkan tolong analisis kelemahan-kelemahan dari setiap file tersebut, atau tolong ringkas informasi penting dari seluruh file tersebut menjadi satu kesatuan. Boleh seperti itu. Bahkan kita bisa memuat ulang atau refresh di sini. Kalau kita muat ulang, maka nanti chat ini akan hilang. Saya coba ya, saya klik lanjutkan. Nah, ini kosong ya. Misalkan kita nggak mau menghilangkan chat kita tadi dan kita ingin bertanya di bawahnya langsung juga bisa. Nah, sekarang misalkan kita memberikan instruksi seperti ini. Analisis kelemahan atau kekurangan ataupun keterbatasan dari artikel-artikel tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik enter atau klik tanda panah ke arah kanan ini. Nah, sehingga dia menganalisis kekurangan dari setiap artikel tadi. Tadi ada 8 artikel, maka dia analisis ke 8 artikel tadi. Artikel 1 ini membahas ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Artikel 4 seperti ini. Kemudian di bawah dia katakan secara umum beberapa tema keterbatasan yang muncul adalah seperti ini, keterbatasan metodologi, tantangan dalam definisi dan sebagainya. Sehingga notebook LM bisa membantu kita menyusun state of the art hingga menganalisis research gap dari penelitian-penelitian di bidang kita. Kemudian sekarang kita coba eksplorasi menu-menu di sisi kanan ini. Nah, di sini ada dokumen rangkuman. Kalau kita klik dokumen rangkuman, maka dia akan membuat catatan baru, yang catatan ini nanti berisi ringkasan dari keseluruhan file yang sudah kita unggah di sisi kiri ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita klik saja. Nah, ini ya, ini sudah dia ringkas, lengkap sekali ini ya. Daripada kita baca satu persatu, ini dia sudah meringkaskan keseluruhan file yang sudah kita unggah tadi. Di sini dikatakan ya, peran senyawa alami dalam kesehatan dan pengobatan. Nah, ini lengkap ya. Kemudian yang tadi advanced glycation end product dan implikasinya, proteostasis dan peranannya, dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan notebook LM mempercepat kita meringkas berbagai referensi yang telah kita kumpulkan. Kemudian kita juga bisa klik lini masa atau timeline kalau memang settingan browsernya dalam bahasa Inggris. Kalau kita klik lini masa, dia akan buatkan semacam timeline berdasarkan referensi-referensi ini. Karena referensi-referensi ini merupakan referensi penelitian ilmiah, maka nanti dia akan membuatkan lini masa seperti ini. Nah ya, di awal abad ke-20, konsep dasar tentang komponen seluler dan proses biologi mulai dipahami. Pertengahan abad 20, ini penjelasannya. Akhir abad ke-20, dekade 2010-an, dan seterusnya. Nah ya, kemudian daftar karakter utama, orang dan konsep penting. Nah, ini ada Christian de Duve, Arun dan sebagainya. Kemudian ini daftar ini mencakup tokoh-tokoh kunci dan konsep sentral yang muncul dalam sumber-sumber yang Anda berikan. Nah, keren ya. Jadinya kita upload banyak file PDF, nanti dia akan bisa membuatkan timeline yang menggambarkan perkembangan konsep ataupun penelitian yang sudah kita unggah, ataupun juga mengidentifikasi konsep dan tokoh atau peneliti utama di bidang penelitian atau bidang bahasan yang sudah kita unggah tadi. Nah, kemudian kita bisa mengeksplor menu yang lain, misalkan ini FAQ ya. Jadinya pertanyaan yang paling sering muncul. Jadinya dia buatkan berbagai pertanyaan serta jawaban berdasarkan referensi-referensi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini ya. Dari 8 referensi ini akan muncul beberapa pertanyaan umum seperti ini.
Ya, misalkan apa saja teori utama, bagaimana senyawa alami seperti vitamin C dan E berperan dalam anti penuaan, apa yang dimaksud dengan ini, dan seterusnya. Jadinya dengan menu ini akan membantu kita mempersiapkan diri kita kalau kita ingin membahas sesuatu di forum, di kelas, ataupun di tempat yang lain. Ataupun bagi teman-teman yang mau ujian akhir ya, sidang dan sebagainya, bisa jadi dengan cara seperti ini kita bisa memprediksi apa saja yang nanti mungkin ditanyakan oleh penguji, audiens dan sebagainya, dan apa jawabannya. Kemudian satu lagi, misalkan ya, kita ingin, misalkan, oh saya punya banyak buku ini, banyak PDF ini, banyak artikel. Yang artikel ini harus saya pelajari karena saya mau ujian gitu. Maka kita bisa klik ini, panduan belajar. Nah, maka dia akan buatkan panduan belajar yang membantu kita memahami ke-8 referensi atau keseluruhan referensi yang telah kita unggah di sini. Nah, ini sudah jadi, kita klik. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada kuisnya ya. Kemudian ada kunci jawabannya. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan esai, glosarium, istilah kunci. Wah, lengkap sekali. Jadinya dengan catatan ini memudahkan kita mempersiapkan diri kita belajar berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita unggah di sini. Dan sebetulnya tidak hanya itu ya. Kita juga bisa membuat tambahkan catatan sesuai dengan catatan keinginan kita. Tidak hanya terbatas pada 4 menu ini. Oke, inilah notebook LM. EE yang menurut saya luar biasa, dan logonya ataupun slogannya mengatakan think smarter not harder. Jadinya berpikir lebih pintar bukan lebih keras. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu ya, sebelum hari raya. Kita coba upload beberapa EE yang lain, kemudian nanti insya Allah kita akan bertemu setelah hari raya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.